جعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Jamaah ngantuk jamaah. Masya Allah. Ma'asyiral muslimin, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima perintah salat, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima perintah zakat, perintah haji dan lain sebagainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu mendapatkan perintah Iqra, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Jemaah, ini adalah salah satu isyarat bahwasanya kita diperintahkan untuk berilmu sebelum kita melakukan sebuah perbuatan atau mengucapkan sebuah ucapan. Dan memang Islam itu adalah agama yang ilmiah. Peradaban Islam pun adalah peradaban yang ilmiah. Peradaban Islam dibangun dengan pondasi-pondasi ilmiah yang kuat. Rasulullah sebelum hijrah ke Madinah, beliau mengkondisikan keadaan Madinah dengan mengirim seorang guru, dengan mengirim seorang ustadz yang bernama Mus'ab bin Umair untuk mengkondisikan rakyat Madinah agar mereka menjadi rakyat yang berilmu dan siap untuk menerima ilmu-ilmu tingkat lanjutan. Artinya apa jemaah? Artinya kita sebagai seorang yang mengaku cinta Rasulullah, kita harus menapaki jalan beliau. Kita yang mengaku ingin berjuang, ingin li'i'la'i kalimatillah, maka kita harus berilmu. Ma'asyiral muslimin, kita semua ingin memiliki anak-anak yang pintar. Tapi kalau kita sebagai orang tuanya malas untuk taklim, malas untuk membaca, malas untuk mendengarkan kajian dan lain sebagainya, maka lama-lama kita tidak asyik ketika ngobrol dengan anak. Komunikasi kita hanya komunikasi perintah dan larangan kepada anak. Ngobrol tidak asyik dengan orang tua model seperti itu. Sama jemaah, ketika kita menjadi guru, ketika kita menjadi ustadz, ustadzah, kita mengharapkan murid-murid kita adalah murid-murid yang pintar. Kita mengharapkan santri-santri kita adalah santri-santri yang cerdas, yang memiliki ilmu. Tapi kalau kita tidak membaca, kita tidak mau menelaah, kita tidak mau hadir di dalam kajian-kajian, ketahuilah Anda sedang bermimpi, Anda sedang menghalau. Ma'asyiral muslimin, ketika kita tidak bisa hadir atau ketika ada kajian kemudian kita enggan untuk datang dengan alasan sibuk ngurusin keluarga, sibuk ngurusin pekerjaan, jamaah, itu adalah alasan yang sudah basi, alasan kuno. Kami teringat satu kisah di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melakukan perjanjian Hudaybiyah. Di sana ada beberapa orang-orang Badui yang tidak mau ikut berangkat bersama Rasulullah untuk umroh, sehingga tidak mengikuti proses Bai'atur Ridwan, tidak pula mengikuti proses Hudaybiyah. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan alasan mereka. Allah mengatakan, sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rab syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Wahai Muhammad, orang-orang Badui, orang-orang Badui Arab, mereka sebentar lagi akan mengatakan kepadamu, wahai Muhammad, kita tidak bisa ikut Hudaybiyah
Karena kita sibuk dengan pekerjaan kita, kita sibuk dengan perniagaan kita, kita sibuk ngurusi keluarga kita. Jamaah, itu adalah alasan orang-orang Badui tidak ikut membersamai Rasulullah. Artinya, ketika kita tidak ikut taklim, ketika kita tidak ikut kajian, ketika kita tidak thalabul ilmi dengan alasan sibuk, dengan alasan keluarga dan lain sebagainya, alasan yang dibuat-buat, ketahuilah kita adalah Badui modern. Ma'asyiral muslimin wa zumratas sholihin rahimani wa rahimakumullah. Bukankah cita-cita untuk li'i'la'i kalimatillah, bukankah cita-cita menerapkan syariatnya Allah itu adalah menerapkan ilmu yang telah Allah ajarkan? Ma'asyiral muslimin, bahkan ayat-ayat yang dibaca oleh imam mengenai janji-janji Allah di surga, bagaimana ada sungai yang mengalir, bagaimana di sana ada bidadari-bidadari yang cantik dan jelita, bagaimana di sana manusia dengan takdir dan rahmat Allah menikmati indahnya dan nikmatnya surga. Kita tidak bisa menggapai itu jamaah tanpa ilmu. Dinisbatkan kepada Imam Syafi'i di mana beliau mengatakan, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kejayaan dunia, maka itu dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan kejayaan akhirat, maka itu dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan kejayaan di keduanya, fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, ketahuilah jamaah itu dengan ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menegaskan jauh-jauh hari kepada kita, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya, wajib jamaah. Bagi siapa? Bagi setiap insan yang mengaku muslim, entah itu laki-laki, entah itu perempuan. Ma'asyiral muslimin, mungkin sekolah ada batasnya, S1, S2, S3, tapi thalabul ilmi tidak ada batasnya jemaah. Thalabul ilmi tidak ada batas umur, tidak ada batas jenjang. Kalau kita bisa untuk thalabul ilmi dalam jalur formal, tafadhal. Kalau kita tidak bisa, maka ketahuilah jalur-jalur non formal sangat-sangat terbuka. Intinya bagaimana kita berilmu, bagaimana kita memiliki ilmu sehingga kita beribadah sesuai dengan SOP yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dan sesuai dengan SOP yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Bohong jamaah ketika kita mencintai Islam tapi kita tidak mau berilmu. Kalau kita mengaku kita pejuang, tapi kita enggan untuk hadir di majelis-majelis ilmu, punggung kita tidak betah untuk duduk di majelis-majelis ilmu, itu hanyalah khayalan belaka jemaah. Islam ini adalah agama ilmu. Kalau kita cinta Islam, artinya kita adalah harus cinta ilmu. Nah, setelah kita memiliki ilmu, tugas kita mengamalkan. Kalau kita tidak mengamalkan ilmu kita, maka itu sangat berbahaya bagi kita. Salah seorang ulama yang bernama Ibnu Ruslan Asy-Syafi'i pernah mengatakan, wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun qabla ubbatil authan. Orang yang memiliki ilmu kemudian tidak mengamalkan ilmunya, maka dia akan diazab pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum para penyembah berhala. Setelah kita berilmu, beramal, kita dakwahkan jemaah. Dan dalam berdakwah kita harus kemas semenarik mungkin. Jangan sampai kebatilan-kebatilan itu kemasannya lebih menarik daripada kebaikan dan ketaatan. Masyarakat kita adalah masyarakat yang rata-rata melihat casingnya. Oleh karena itu kita harus kemas dakwah ini, kita harus kemas kebaikan tersebut dengan kemasan semenarik mungkin. Para dai, daiyah, para ustadz, ustadzah, para guru, kita harus menjadi orang-orang yang sumeh dan tidak angkuh dengan masyarakat kita. Jangan sampai ada kesan mereka yang berjenggot tidak murah senyum. Jangan ada kesan mereka yang bercadar
kurang bisa bersosialisasi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita kemas kebaikan dengan semenarik mungkin agar mereka, agar masyarakat, agar umat kita tertarik dengan kebaikan. Demikian, semoga bermanfaat dan kita berada di penghujung Ramadan. Manfaatkan jamaah, manfaatkan betul. Kita tidak tahu Ramadan kelak kita masih hidup atau kita sudah wafat. Kita tidak tahu Ramadan kelak kita masih bisa menjalankan puasa dengan senyaman dan sesegar ini, atau naudzubillah kita sudah dirundung sakit. Oleh karena itu, badiru bil a'mal, segeralah beramal. Ma'asyiral muslimin wa zumratas sholihin rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya fid dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.